Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putu Wijaya Cahya Dharma, satuan tempat saya bertugas SMP Amiden Pasar. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023 akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo anak-anak. Berdiri. Salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Lagi sekali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat. Tepuk tangan. Oke. Baik anak-anak, ya, pada hari yang sama, hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar materi ilmu pengetahuan alam, ya. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, hari ini semuanya hadir? Dipta nggak masuk. Dipta nggak masuk. Kenapa? Sakit. Oh, dari kapan? Dari kemarin, Pak. Dari kemarin. Oh ya. Yang mudah semoga lekas sembuh ya. Oke, semua dari 21 siswa, satu orang nggak masuk berarti 20 ya. Seperti instruksi Bapak kemarin di grup WA. Nah, seperti biasa kita akan belajar berkelompok ya. Ya, mengkaji materi yang baru bersama-sama ya, diskusi satu sama lain. Baik, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, baik itu kegiatan belajar ataupun kegiatan lainnya, kita awali dengan doa dan nanti kita tutup juga dengan doa. Baik Dimas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Dari teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa untuk teman-teman yang percaya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, oke, terima kasih Dimas sudah memimpin berdoa. Baik anak-anak semuanya, ya, seperti yang Bapak sampaikan, terapkan kepada kalian. Jadi kita punya disiplin positif, ya, kita sudah sepakati yang kita sebut dengan kesepakatan kelas, di mana sebelum mulai pembelajaran, ya, Bapak ajak kalian untuk melakukan afirmasi. Nah, sekarang afirmasi kita adalah afirmasi hening, ya, untuk memusatkan konsentrasi kalian sebelum mulai pelajaran, ya, supaya bisa fokus. Dan tadi entah apa, mungkin ada yang bad mood atau gimana, ya. Sekarang fokus, kita Bapak ajak afirmasi hening sebelum mulai ke pelajaran selanjutnya. Oke, silakan simak di slide. Nah, oke, siap-siap dulu semua ya, dalam posisi tegak. Usahakan tegak supaya aliran napas kalian dapat masuk ke dalam tubuh dengan baik, ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama melakukan hening, afirmasi hening. Semoga segala pikiran yang baik, ya, fokus, konsentrasi dapat anak-anak laksanakan untuk mengikuti kegiatan belajar. Yang pertama, silakan rileks, tarik napas, bayangkan energi positif udara yang bersih masuk ke dalam tubuh, tahan, hembuskan dengan mulut. Ya, yang kedua, bayangkan, ya, energi yang baik, kekuatan, semangat, motivasi masukkan ke dalam tubuh kalian. Tarik napas yang dalam, tahan, hembus dan hentakkan dari mulut. Ya, nah, yang terakhir, ya, pikirkan dengan baik di benak kalian apa yang menjadi cita-cita saya, apa yang menjadi keinginan saya supaya dapat terwujud.
ya, supaya dapat saya raih. Tarik napas yang dalam, tarik napas sekuat-kuatnya. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan yang keras dengan dari mulut. Oke. Ya, sudah anak-anak. Nah, sengaja Bapak ajak kalian melakukan afirmasi hening untuk bisa memusatkan pikiran, ya. Paling tidak apa yang kalian rasakan sekarang lebih tenang? Ya, oke. Nah, kalau sudah dalam kondisi tenang, berarti siap mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak semua, minggu lalu kita sudah mempelajari nutrisi dan zat makanan pada manusia. Nah, kira-kira apa saja nutrisi dan zat makanan tersebut? Dimas? Karbohidrat. Agung? Protein. Cynthia? Lemak. Karbohidrat, protein, lemak, ya. Dewa? Air. Dita? Vitamin. Mineral. Oh ya, masih ingat ya. Jadi nutrisi dan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh itu ada pertama karbohidrat, kemudian ada protein, setelah protein ada lemak, setelah lemak mineral, vitamin, air, ya. Dimana semua zat atau nutrisi tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing. Karbohidrat apa fungsinya? Sumber energi. Kemudian protein pembentukan sel atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Setelah protein, lemak apa fungsi lemak? Cadangan energi, betul. Kemudian mineral dan air sebagai ion atau pelarut makanan di dalam tubuh. Oke, jadi semua kalian sudah pahami, sudah ingat semua tentang nutrisi dan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kira-kira melalui apa nutrisi yang kalian sebutkan tadi itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Sistem pencernaan, atau lebih spesifiknya lagi masuk melalui apa? Melalui keraskan? Mulut, ya. Jadi secara keseluruhan sistemnya itu disebut dengan sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu yang pertama masuk melalui apa? Mulut. Nah, topik kita hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum lanjut ke materi, ya, Bapak ingin melakukan penilaian dulu. Jadi dalam kegiatan belajar kita hari ini ada 3 penilaian, ya. Penilaian awal pembelajaran melalui pretest, kemudian penilaian dalam pembelajaran melalui pengerjaan LKPD nantinya yang akan Bapak nilai, kemudian penilaian pada akhir pembelajaran yaitu post-test. Paham ya? Paham? Oke, selanjutnya kita lakukan penilaian awal pembelajaran untuk mengetahui atau untuk mendiagnosa sejauh mana kalian sudah memahami tentang topik pelajaran kita yang baru ini, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Oke, siapkan gawainya, smartphone keluarkan karena Bapak melalui kuisis. Nah, sebelum lanjut ke kuisis, tadi Bapak menayangkan, belum Bapak menyampaikan. Sebelum kita ke kuis, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah dapat membandingkan struktur organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Ya, camkan itu. Jadi kalian dapat membandingkan, menyebutkan sistem organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, dapat menyimpulkan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan. Setelah menyebutkan, mampu menjelaskan fungsinya. Ya, paham? Kemudian yang terakhir, dapat menganalisis enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Sudah tahu organnya, sudah tahu fungsinya, tahu juga enzim atau zat ekskresi yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan tersebut. Ya, oke. Baru kita lanjut sekarang ke kuis.
Nah, penilaian awal pembelajaran melalui kuisis. Ya, Bapak klik dulu. Siap ya? Kita akan start. Ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan kerjakan kuisnya. Ya, dibaca dengan teliti. Soal kuisnya ada 5. Ya, sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang sistem pencernaan. Kalian coba dulu. Udah, oke. Ya, oke, kita view report ya. Kita view report. 1, 2, 3. Siapa yang poinnya 100? Kita view report. Siap? Ataya, angkat tangan Ataya. Ya, tepuk tangan untuk Ataya ya. Kemudian di sini nomor peringkat 2 ada Gong Sri dan Kanaya. Ya, tepuk tangan Gong Sri. Kanaya mana Kanaya? Kanaya ya. Yang ketiga Angel. Ya, Angel. Kemudian Agung dan seterusnya, ini nilainya sama ya. Oke, waduh bagus-bagus nilainya. Cuman Kanaya ini double nama enggak apa-apa. Oke, ya. Jadi kalian sudah hampir sebagian besar memahami tentang topik yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, seperti janji Bapak, ada reward 3 orang. Yang pertama Ataya, silakan ke depan. Ataya. Ya, peringkat. Ini berdua ya, Angel sama bukan, Gong Sri sama Kanaya. Kemudian Angel. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, tadi pretest sudah kita lakukan bersama. Nah, nilainya nanti akan Bapak kumulasikan sebagai nilai awal pembelajaran kita. Ya, sebelum lanjut ke topik permasalahan utama, nanti Bapak akan berikan suatu tayangan video. Ya, kalian tugas kalian adalah mengkaji, mengamati video tersebut, kemudian merumuskan masalahnya, kemudian menjawab. Ya, membuat jawaban dari masalah yang ada pada video tersebut. Ya, bisa dilaksanakan? Oke anak-anak ya, setelah kalian pahami semua ya, sekarang Bapak akan berikan orientasi masalah melalui video. Silakan kalian simak baik-baik video tersebut ya, kemudian cari rumusan masalahnya, apa yang menjadi masalah ya, kemudian menjawab masalah tersebut ya. Nah, sekarang ayo kita klik linknya dulu. Rolon boba milk tea atau minuman teh yang dicampur boba kembali memakan korban. Seorang gadis muda berusia 16 tahun meregang nyawa usai tersedak minuman boba yang baru saja dibelinya. Kematian gadis tersebut terjadi di Jalan Ramai di Ziang Road, Sichuan, China pada Minggu 24 Juli 2022. Gadis itu tergeletak tak sadarkan diri sesaat ia meminum minuman boba yang dibelinya di toko Michelle Bengchang. Di samping tubuh gadis itu ditemukan secangkir boba milk tea milik korban yang tumpah di jalan. Penyebab kematian gadis itu diduga karena boba tersangkut di trakea sehingga menyebabkan tersedak dan kesulitan bernafas. Mengetahui ada seorang gadis yang tiba-tiba terjatuh dan sulit bernafas, orang-orang di sekitarnya segera menelpon panggilan darurat kesehatan. Ketika tim medis tiba di tempat lokasi, gadis itu kehilangan kesadaran dan tidak menunjukkan tanda-tanda bernafas. Setelah itu tim medis segera membawanya ke unit gawat darurat, tetapi gadis itu dinyatakan meninggal dunia. Nah, ya, mengerikan kan? Nampak sepele, gara-gara mengkonsumsi boba, ya, terjadi suatu kesalahan, ya, mungkin dalam proses mengunyah, proses menelan, tersangkutlah di trakea, sehingga berakibat fatal, gagal napas. Ya, dari gambar yang kalian cermati tersebut, apa penyebab utamanya? Apa penyebab utamanya anak tersebut meninggal? Ya Gus. Yang tadi kayak bobanya nyangkut di trakea, dia susah bernapas, jadi dia pingsan. Dia pingsan dulu baru dia mati. Oh ya, oke, betul ya. Bobanya menyumat saluran pernapasan, sehingga anak tersebut menjadi gagal napas.
Kalau sudah gagal napas ya fatal akibatnya. Ya. Nah, untuk lebih jauh kalian mengkaji masalah yang terkait dengan video ini, Bapak sudah berikan atau siapkan LKPD. Jadi masing-masing kelompok setiap orang akan mendapatkan LKPD, ya. Di dalam LKPD ini sudah ada rumusan masalah apa yang harus kalian cari dari video tersebut. Kemudian kalian juga harus menjawab, ya, memberikan jawaban sementara atau hipotesis namanya dari masalah yang kalian amati, ya. Bisa laksanakan ya? Oke, sekarang Bapak bagikan dulu. Berapa di sini? 5. Oke. Di sini juga 5 ya. Di sini juga 5. Oke. Di sini juga 5. Dibuka dulu LKPD-nya, ya. Kemudian pertama seperti biasa isikan identitas kalian, ya, nama kelompok dulu, kelompok ini, kemudian identitas kalian. Nama yang mengerjakan, ya, tidak usah nama semua kelompok, nama yang mengerjakan. Nah, tahapan yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama terkait dengan video tersebut. Ya, coba rumuskan masalahnya. Apa penyebab terjadinya peristiwa seperti pada video? Kemudian setelah menjawab, ada pertanyaan di bawahnya terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sana juga Bapak sertakan link atau tautan untuk kalian dapat menggali kembali lebih jauh tentang informasi, ya, ataupun jawaban dari tagihan LKPD itu. Link-link yang ada itu berisikan informasi tentang sistem pencernaan pada manusia. Paham ya? Bisa laksanakan? Oke, kalau sudah, kelompok sudah terbentuk, silakan kerjakan sekarang LKPD-nya dengan baik. Seperti yang Bapak tampilkan di depan, fakta yang terjadi berupa rumusan masalah bagaimana anak tersebut bisa meninggal dunia karena tersedak. Kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya, ini rumus masalah yang ada pada LKPD yang harus kalian temukan jawabannya. Ya, klik aja linknya. Oke. Ya, bagus ya. Yang mana? Itu dari segi gambar aja bisa dibedakan ukuran, ya, termasuk usus. Yang ini panahnya apa, usus apa? Kalau dari segi ukuran yang mana besar sama ini? Ini ya, berarti ini usus besar. Kalau yang ini usus halus, ya. Ini usus besar, kan ada usus besar ascendant, ada usus besar descendant, ya, usus besar. Oke, kita klik spinning wheelnya, ya. Siap ya? Kelompok 2 yang dipresentasikan LKPD 1. Yuk, silakan perwakilan kelompok 2 untuk ke depan. Ya, yang lain simak ya, yang lain simak jawaban temannya. Oke, Nita. Pembukaan itu. Nah, langsung aja nomor 1. Rumusan masalah. Berdasarkan video yang kalian tonton di atas, tuliskan apa yang menjadi masalah utama pada video tersebut. Gadis yang meminum boba tersebut, masalah utamanya adalah kematian seorang gadis
akibat tersedak oleh boba. Kemudian, hipotesisnya, boba yang kenyal dan licin, apalagi belum dipecah dengan benar sehingga ukurannya tidak lebih besar dari ukuran saluran pernafasan, maka akan menyangkut di saluran pernafasan tersebut karena tidak bisa masuk. Kemungkinan gadis yang meminum boba tersebut menyodok boba dengan cepat, sehingga bukannya memasuki kerongkongan, boba tersebut malah memasuki trakea. Apalagi dengan didukung fakta bahwa tapioka memiliki tekstur yang kenyal dan licin, sehingga bukannya terhenti di mulut saat disedot, tapioka justru meluncur memasuki trakea. Berdasarkan video Keraskan dikit suaranya ya. dan bisa juga melalui kajian literatur, silakan kalian amati video apa yang menjadi penyebab seorang bisa tersedak. Kemudian selanjutnya, nomor 2, apa nama organ yang berfungsi sebagai pengatur agar makanan yang kita makan tidak memasuki saluran pernafasan dan bagaimana mekanisme kerja organ tersebut. Organ yang bertugas mengatur makanan agar tidak memasuki saluran pernafasan adalah epiglotis. Epiglotis sendiri merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah dan di ujung faring. Katup ini akan menutup batang tenggorokan saat kita menelan makanan sehingga berbelok menuju kerongkongan. Namun, saat kita berbicara, epiglotis akan membuka sebab faring kita membutuhkan udara untuk memproduksi suara. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berbicara saat sedang makan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang berikutnya adalah kelompok yang presentasi. Kelompok 1, silakan. Ya. Kami dari kelompok 1, saya bernama Markus, mewakili kelompok 1. Kami menggunakan RKPD yang dimana terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, itu oke. Ya, kelompok 4, silakan ke depan. Baik, inilah jawaban dari LKPD kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Pengamatan struktur organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut, berfungsi sebagai organ pertama yang menerima makanan dan minuman. Selain itu, mulut juga berfungsi untuk mengunyah makanan dan menghaluskan makanan. Enzim yang dihasilkan di dalam mulut adalah enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Silahkan kalian buat juga kesimpulan dan pembelajaran kita secara keseluruhan berupa organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan manusia, fungsi dari organ-organ tersebut, dan enzim-enzim yang dihasilkan dan fungsinya. Yang pertama, organ yang terlibat dalam proses pencernaan yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi dari masing-masing organ yaitu yang pertama mulut berfungsi untuk mengunyah makanan hingga halus. Yang kedua, kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan ke lambung. Yang ketiga ada lambung, berfungsi untuk memecah makanan secara kimiawi. Yang keempat ada usus halus, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dan yang kelima ada usus besar, berfungsi untuk menyerap air. Dan yang terakhir ada anus, berfungsi untuk pembuangan sisa makanan. Enzim yang dihasilkan ada enzim tialin yang berada dalam mulut yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Jadi sesuai dengan judul atau topik pelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan, melalui kajian masalah kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan LKPD, kalian sudah menemukan ya bagian-bagian dari sistem pencernaan, kemudian fungsi dari masing bagian-bagian tersebut, serta enzim yang dihasilkan oleh bagian-bagian organ pencernaan tersebut.
Ya, jadi semuanya sudah sesuai dengan tagihan ya pada LKPD lembar kerja peserta didik tersebut. Kalian sudah mampu menjawab dengan mempresentasikannya di depan. Nah, sebelum nanti kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin kesimpulan dulu pada kegiatan kita hari ini. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan bagian-bagiannya, sudah ada juga mempresentasikan fungsinya, enzimnya juga. Sekarang ayo kita simpulkan. Ya, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari apa saja? Silakan. Ya. Yang keras, Gung Sri. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum dan anus. Betul. Oke. Sekarang kita harus bisa menyebutkan fungsinya. Apa fungsi mulut? Ya, mengunyah makanan yang halus menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah mulut, kerongkongan. Fungsi kerongkongan apa? Ya, menyalurkan makanan yang telah dikunyah pada mulut menuju ke lambung. Nah, di lambung, dari sini tadi disampaikan oleh kelompok 3 ada enzim yang dihasilkan. Apa saja enzim tersebut? Enzim, ya. HCl, pepsin sama renin. ya, pepsin, renin dan HCl. HCl sesuai dengan namanya kan asam. Jadi fungsinya adalah mengasamkan makanan. Pepsin fungsinya Memecah protein menjadi pepton. memecah protein menjadi pepton. Renin, Mendapatkan protein kasein dalam susu. ya, mengenapkan protein kasein pada susu. Kemudian lagi satu, setelah lambung ada usus halus. Ya, fungsi usus halus apa? Kelompok sini fungsi usus halus apa? Ya, kayaknya. Menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Ya, menyerap. Usus halus menyerap nutrisi. Jadi makanan yang mengandung nutrisi tadi setelah masuk ke dalam tubuh melalui mulut, di dalam tubuh diserap oleh usus halus. Kemudian setelah usus halus, usus besar. Fungsi usus besar menyerap, ya, menyerap air dan zat-zat sisa yang masih berguna tentunya, ya, diserap kembali ke tubuh sampai benar-benar habis nutrisinya, kandungan zat sisanya, baru dibuang dalam bentuk feses. Kemudian setelah usus besar, rektum, anus. Nah, anus, ya, sebagai alat pengeluaran sisa-sisa makanan. Ya, oke. Nah, apa yang kalian simpulkan tadi? Nah, bisa kita lihat melalui tayangan di depan. Bapak pertegas kembali, ya, kesimpulan pertama terkait dengan organnya. Ya, kita klik. Nah, terkait dengan organ. Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi, ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar dan rektum. Kemudian terkait dengan fungsinya, ya, fungsinya sudah juga dipaparkan tadi. Fungsi mulut menghancurkan makanan, kerongkong memindahkan makanan ke lambung melalui gerak peristaltik. Nah, ini ada pertanyaan sering muncul, apa itu gerak peristaltik? Gerak, ya, Cynthia. Gerakan meremas-remas lambung, ya. Kalau Bapak analogikan ini kaos kaki, masukkan bola kasti ke dalam kaos kaki tersebut, kemudian pencet. Apa yang terjadi dengan bola kastinya? Bola kastinya apa yang terjadi? Menurun. Seperti itulah kerja dari kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak meremas-remas, ya, sehingga makanan tersebut menuju lambung. Kemudian lambung sudah, usus halus menyerap sari-sari makanan, usus besar menyerap air, anus pengeluaran, sudah, ya. Kemudian yang terakhir, enzim-enzim yang membantu. Sorry, lewat. Nah, ini enzim-enzimnya, ya. Nah, tadi di lambung ada pepsin, renin dan tripsin, sudah disampaikan sama Mita. Kemudian di pankreas ada lipase, amilase, tripsin.
Di usus halus juga ada amilase. Ya, semua jawaban ini sudah kalian temukan melalui kajian literatur, melalui tautan link maupun video yang kalian tonton. Karya. Oke, ya. Sebelum kita ke post test, Bapak akan memberikan refleksi kepada kalian terkait dengan apa kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Nah, refleksi pembelajaran. Pertama, apa yang disukai dari KBM hari ini? Ayo. Ya, Hara. Yang saya suka dari KBM hari ini, saya dapat memahami fungsi dan hubungan antar organ-organ. Ya, memahami fungsi dan hubungan antar sistem organ-organ pencernaan. Yap, paling tidak sederhananya kalian mengetahui ya, organ-organ pencernaan itu terdiri dari apa saja. Oke, bagus Sarah. Kemudian selanjutnya, apa yang sulit dipelajari? Ya? Ya, oke, betul ya. Jadi terkait dengan enzim kita harus mempelajari, kalian harus pelajari lebih dalam lagi. Ya, bagaimana hubungan kerja enzim dalam tubuh ini sehingga makanan tersebut dapat menjadi hancur. Nutrisinya diserap oleh tubuh, ya. Kemudian sisa-sisanya itu dikeluarkan lagi dalam bentuk feses. Ya, feses itu adalah kotoran, ya, sisa-sisa makanan yang telah diserap zat gizinya dalam tubuh kita. Ya. Kemudian hubungan antar fungsi organ tersebut, bagaimana dia dapat berfungsi secara bersamaan. Kemudian enzim-enzimnya, salah satu di lambung kan ada HCl, asam. Kenapa makanan tersebut harus diasamkan? Nah, itu harus dikaji lebih jauh. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut tentang hal itu. Terakhir, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut dari topik mapel hari ini? Ya, Mita. Saya tertarik untuk mempelajari keterkaitan antara sistem pencernaan dengan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam tubuh. Oke, ya. Nah, betul sekali. Jadi sistem pencernaan ini banyak ada sistem hubungannya lagi. Ada sistem pernapasan, ya. Kemudian ada sistem ekskresi yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, dan juga ada sistem peredaran ekskresi. Baik, anak-anak, ya. Setelah kalian melakukan refleksi, ya, seperti yang Bapak sampaikan, sekarang kita melakukan penilaian akhir pembelajaran. Jadi sejauh mana kalian sudah dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Siap ya? Silakan siapkan handphonenya, buka link. Oke, 16, siap ya? Siap, kerjakan dengan baik. Seperti biasa, jadi di awal ada reward berupa snack, ya. Di post test juga ada reward bagi peringkat 1, 2, 3. Ya, mulai, start. Silakan. Oke, finish. Siap. Kita view report. Siapa peringkat 1, 2, 3? Mita. Tepuk tangan untuk Mita. Kemudian Gong Sri. Wah, ini semua 100. Ya. Oke, berarti bagus ya. Hasilnya apa yang kalian pelajari nyantol semua. Bisa kalian pahami, kuasai. Mita 100 betul semua, Gong Sri juga 100 sama Kanaya. Ya, Kanaya 2 kali. Ara juga 100, Kumi 100, Ataya 100, Angel 100, Cynthia 100, Kenny 100, Dimas 80, Agung 60, Tania 60, Putra 60, Anantawin 60, Dewa 40, Nanda 20. Ya, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke. Ya, sudah ada peningkatan progres dari hasil sebelumnya. Nah, sesuai dengan urutan sistem, Bapak berikan rewardnya. Yang pertama Mita, ya, selamat Mita. Kemudian Gong Sri dan Kanaya. Kemudian yang ketiga
Ini karya sudah Ara. Ya, karena namanya double tadi, Ara. Oke. Ya. Oke ya. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.50, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya, Bapak berpesan minggu depan ya, kita akan latihan soal. Ya, latihan soal terkait dengan materi kita hari ini, karena 2 minggu lagi kita sudah ada mid semester. Ya, jadi materi yang ada pada mid semester salah satunya adalah sistem pencernaan, sistem ekskresi. Ya, paham ya? Oke, sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya, kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan pimpin doa. Oke, ya. Terima kasih anak-anak ya. Pelajaran hari ini sudah cukup dan kita lanjutkan minggu depan. Oke, selamat pagi anak-anak. Iya. Terima kasih. Ya, selamat pagi ya. Silakan rapikan bukunya.